Oke, selamat siang Bu Indri, selamat siang Miss Arta. Oke, siang ini tanggal 22 Mei 2023. Ingat ya, kemarin kita tanggal 20, hari yang besar buat kita semua ya. Oke, kita perjalanan lagi. Hari ini kami dari Sekolah Gema Mandiri. Perkenalkan, nama saya Fajar Wijan Mojo. Saya CGB Angkatan 7. Kita akan mencoba mempraktekkan kucing secara nyata. Kita akan mencoba kucing bersama-sama dengan kucingnya adalah Miss Arta. Miss Arta. Horas majuah-juah. Horas. Dan pengajar praktik kita yang luar biasa, Ibu Indri. Oke, kita akan mulai saja. Selamat siang Miss Arta. Fajar. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Nah, Miss Arta, Miss Arta, saya kebetulan sudah mengosongkan jadwal bersama. Minggu lalu Miss Arta ngobrol dengan saya nih. Oke, nah kalau bisa tujuan ngobrolnya apa sih yang Miss Arta ingin ngobrolkan? Iya, jadi sebelumnya terima kasih Mr. Fajar loh sudah mau berdiskusi sama saya gitu. Saya di sini seorang guru IPS dari kelas 9, di mana tuh saya melihat materi IPS ditambah lagi ya, ada proyek-proyek baik dari mata pelajaran IPS itu sendiri dan juga proyek-proyek yang digabungkan beberapa mata pelajaran lain. Jadi apalagi kelas 9 di mana materinya itu biasanya diujikan dari kelas 7, 8 dan 9 gitu. Jadi di mana ini jadi kendala gitu. Enggak juga ya. Iya. Apa namanya yang apa akan coba Miss Juni hadapi ya, yang Miss Arta hadapi. Nah, sekarang nih kalau Miss Juni angka 1 sampai 100 nih, kira-kira yang Miss Juni lakukan itu sampai sekarang di angka berapa itu kalau boleh tahu? Yang sudah saya lakukan sekarang di angka 8. Di angka 8 ya atau ke 80 ya. 80 betul. Target Miss Juni mau meningkat sampai angka berapa nih? Harus maksimal Wih, angka 100 Mister. 100 Iya, yang betul. yang luar biasa ya, di angka 100. Nah, oke, Miss Juni, tujuan kita adalah nanti mencoba untuk Miss Juni bisa apa mengatasi permasalahan dengan target Miss Juni di angka 100. Sekarang nih, tadi kan ada apa namanya materinya terlalu luas, kemudian ada proyek-proyek, waktunya yang sangat singkat, cara belajar anak yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita identifikasi real masalahnya apa sih? Real masalahnya apa? Masalahnya adalah di mana materi PS ini bisa diterima, dimengerti dengan baik oleh anak-anak, jadi mudah dimengerti, bisa menyampaikan politik, esensinya kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa menerimanya dengan baik. Apalagi kan untuk materi IPS sendiri, ranahnya ini ada dari ekonomi, ada dari sosiologi, sejarah, geografi, sehingga materinya tadi kembali lagi sangat luas gitu Mister. Jadi berharap banget anak-anak tuh bisa menerima materi dengan baik. Oke ya, saya identifikasi ya Miss. Jadi harapannya satu yang utama tuh anak-anak menerima dengan mudah. Kemudian ternyata materinya sangat luas ya, sudah keterbatasan waktu. Nah sekarang nih saya yakin kira-kira pengalaman Miss Juni apa yang akan Miss Juni rencanakan supaya anak-anak bisa menerima dengan mudah, dengan nyaman. Materinya itu luas banget sedangkan waktunya terbatas. Kira-kira Miss Juni punya rencana apa? Oke, rencana yang akan saya lakukan itu pertama adalah mengidentifikasi dari
kontras antara materi satu dengan materi yang lain. Setelah itu saya akan membuat e-book mempermudah anak-anak untuk mempelajari materi yang akan dibahas. Yang kedua, saya akan menampilkan seperti film pendek atau video singkat menjelaskan materi-materi, bisa baik subtema ataupun baik secara keseluruhan, sehingga anak baik belajar gaya belajar besar ya, gaya belajar audiovisual bisa melihat dari YouTube. Anak-anak yang belajar secara visual bisa melihat dari YouTube. Ada satu lagi sebenarnya karena saya itu adalah menggunakan Google Site. Iya, jadi di sini kan Google Site ini adalah sebuah wadah untuk bisa menampilkan materi secara online. Tapi bisa kita desain sendiri, Sar. Nah, Google ini kan sudah banyak nih aplikasinya, Sar. Ada Google Home, ada Google Slide, ada Google Docs, ada Google Calendar, yang dimana ini ingin saya kembangkan, dimana di Google Site ini saya menampilkan materi. Dan juga saya menggunakan Google Calendar untuk anak-anak bisa melihat tanggal berapa ya untuk materi ini, tanggal berapa untuk materi ini. Yang kedua, saya akan menampilkan di situ untuk Google Slide. Jadi untuk anak-anak nih, aku nggak ada kuota. Nah, anak-anak bisa mendownload materinya di Google Slide. Nah, ditambah lagi, saya ingin menampilkan ada cuplikan video pendek yang menjelaskan materi tersebut lewat YouTube yang dimasukkan ke dalam Google Slide tersebut. Jadi di dalam Google Slide tersebut sudah ada materi latihan, materi secara offline dan juga penjelasan lewat foto. Wah, luar biasa ya, suatu rencana yang luar biasa, sangat detail apa yang dikemukakan Miss Yuni, dan identifikasi masalahnya apa yang dihadapi anak-anak, kemudian secara luar biasa sangat detail Miss Yuni mengatakan ini akan saya lakukan, melihat bagaimana kesiapan belajar anak-anak difasilitasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana, karena tadi keterbatasan waktu ya, anak-anak bisa belajar kapan saja, di mana saja, mau online mau offline tersedia, dan yang penting ada pemanfaatan teknologi informasi. Ini sangat luar biasa, guru yang sangat luar biasa ya Miss Yuni. Ini sesuatu yang luar biasa rencana ini. Kira-kira untuk rencana ini berhasil, eksekusinya bagaimana nih Miss Yuni, pelaksanaannya? Ya, siap. Untuk eksekusinya sendiri, saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terkait rencana saya mengenai pembelajaran menggunakan teknologi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, membuat materi-materi di Google Slide, membuat materi singkat di YouTube, membuat materi juga sehingga anak-anak nanti bisa milih, dan juga membuat soal-soal di Google Form, dan juga membuat timetable di Google Calendar, jadi bisa berkaitan satu sama lain kan, seperti itu. Yang kedua, saya akan memberikan latihan soal, memberikan gambaran lah mengenai materi-materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, anak-anak akan menilai, memilih untuk pemahaman materi terkait yang kita bahas. Mereka bisa menilai, memilih penilaian itu bisa dari karya tulis. Yang kedua, bisa dari membuat video terkait materi yang diangkat. Yang ketiga itu bisa dengan membuat yang ditunjukkan dengan Luar biasa ya, artinya karena mestinya ada memfasilitasi bagaimana perbedaan siswa
tanggung jawab ini kapan dilaksanakan, siapa yang akan terjawab? Oke, mudah-mudahan akan bisa terlaksana 2 minggu yang akan datang. Kapan? Yang bertanggung jawab tentunya saya sebagai guru pelajaran, dan juga kepada anak-anak yang ikut dalam bagian pembelajaran. Luar biasa, kami juga akan belajar. Dan satu lagi yang ingin kami sampaikan, jadi sesuatu yang luar biasa ya, karena kita melihat anak-anak itu sangat suka dengan teknologi, Miss Yuni memberikan itu sehingga kami mendengar pembelajaran berlangsung dengan luar biasa. Saya rasa Miss Yuni sudah menemukan solusinya apa yang jadi masalah, tinggal kita tunggu lagi dan 3 minggu lagi kita ngobrol lagi ya. Betul, saya tidak sabar melihat progresnya bagaimana anak-anak antusias. Miss Yuni akan sangat kerepotan melayani anak-anak yang antusias. Oke, terima kasih Miss Yuni, waktunya kami doakan akan berjalan dengan lancar dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa bahwa pelajaran IPS pastinya akan disenangi oleh siswa. Siap. Saja. Terima kasih Miss Yuni. Terima kasih Mr. Fajar, terima kasih Miss. Silahkan. Oh ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Alhamdulillah coaching kali ini berjalan dengan lancar ya antara Mr. Fajar sendiri dengan Mr. sebagai coach ya, di mana coachingnya guru mata pelajaran IPS ya. Jadi di sini beberapa alutsista sudah terlaksana dengan baik dan ada temuan yang unik juga ketika coach itu memberikan penekanan gitu ya untuk dalam follow up-nya tadi ya, sekarang apa saja tujuannya, identifikasinya gitu sampai kepada tanggung jawab yang diberikan, dimana saat tujuan itu tadi coach menyampaikan bahwa dalam pelajaran IPS itu materinya masih terlalu luas dan butuh pengembangan juga karena ada proyek ya, jadi butuh pengembangan untuk biar agar semua terakomodir gitu ya, dari yang geografi, sejarah dan sebagainya itu tadi. Kemudian identifikasi masalahnya juga tadi bisa dengan keterbatasan waktu tersebut anak-anak bisa maksimal ya dalam pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian tadi rencana aksinya juga coach sudah menggali apa saja sih langkah-langkah yang ingin coach lakukan ya, tadi berupa ingin dari mulai identifikasi untuk siswa, kemudian ada menyiapkan bahan ajar dari bukunya juga, terus juga ada film pendek atau melalui pembelajaran tadi Google Size atau yang berbasis IT tadi ya, seperti itu di rencana aksi dan tanggung jawab itu. Koci di sini sebagai penanggung jawab dalam pelajaran IPS akan melaksanakan rencana aksinya itu sekitar 2 minggu. Tadi coach juga sudah janjian gitu ya istilahnya untuk apa sih progresnya nanti selanjutnya di setelah 2 minggu ke depan. Itu dari sisi alumni tadi. Kemudian dari sisi penampilan coach, wah luar biasa sekali nih Pak Fajar. Sebagai coach itu terlihat tenang sekali gitu, tenang jadinya membuat si coachnya ini benar-benar nyaman gitu. Terus juga coachnya juga, dan temuan yang uniknya itu tadi tuh coach ini tuh ketika menyimak aktif tuh diam gitu dengan jeda tanpa wah luar biasa sekali deh gitu, tanpa adanya bisa gitu dengan tenang sekali gitu ya untuk mendukung dan ketika bertanya gitu langsung pada topiknya gitu. Dan coachnya juga jadi sehingga pas ketika coachnya dipancing dengan pertanyaan dari coachnya langsung tadi Miss Yuni itu antusias dan langsung bersemangat gitu ketika menjawabnya gitu, sehingga ketemu solusi-solusi sendiri dari Miss Yuni sebagai coach. Oke, itu saja yang dapat saya observasi dan saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Miss Yuni. Terima kasih Bu Ya, Ibu sama-sama. bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih. Agak keras. Agak keras.
di pos dulu sih.